Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di dalam hidup ini semua orang pasti menginginkan menjadi orang yang beruntung. Tidak ada satupun orang yang ingin menjadi orang yang celaka. Kita perlu tahu kita termasuk orang yang bagaimana. Apakah termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang celaka? Dalam hal ini dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, "Alamatus syaqawati arba'atun." Tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudhah, yaitu melupakan dosa yang telah lewat sedangkan dosa itu tercatat rapi di catatan amal. Kenapa dikatakan sebagai orang yang celaka? Karena ketika kita melupakan dosa kita menyebabkan kita enggan untuk beristighfar kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, sehingga dosa kita pun tidak diampuni oleh Allah. Adakah orang yang lebih celaka dibanding orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Tanda celaka orang yang kedua adalah mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu, sedangkan dia sendiri tidak tahu apakah kebaikannya diterima atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai orang yang celaka? Karena kita tidak yakin apakah kebaikan kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, atau justru kebaikan kita masih diiringi dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, masih ingin merasa dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang celaka adalah wa nadharuhu ila man dunahu fiddin. Ketika dalam hal urusan agama kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Urusan ibadah kita melihat kepada orang yang lebih malas, kepada orang yang sedikit ibadahnya, sehingga tidak bisa menjadikan kita termotivasi untuk melakukan ibadah yang semakin hari jauh semakin baik. Dan kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang celaka adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu dalam hal urusan dunia kita melihat kepada orang yang ada di atas kita. Kita melihat kepada orang yang hidupnya lebih mapan. Kita melihat kepada orang yang ekonominya jauh lebih bagus. Kita melihat kepada orang yang rumahnya jauh lebih mewah, sehingga menjadikan hati kita sulit untuk bersyukur kepada Allah, yang kemudian kita menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang beruntung juga sama, ada 4. Yang pertama adalah dzikrud dzunubil madhiyah. Kita mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dengan begitu akan menjadikan kita semakin hari semakin meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga ketika dosa kita diampuni oleh Allah, kita pun menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nisyanul hasanatil madhiyah, melupakan kebaikan yang telah lalu, kebaikan yang kita lakukan. Kenapa harus dilupakan? Karena kebaikan kita masih belum benar-benar sempurna di hadapan Allah, masih dibarengi dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, sehingga kita pun tidak perlu untuk mengingat-ingat kebaikan. Justru ketika kita mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan, menyebabkan kebaikan kita tidak bisa tulus ikhlas karena Allah, dan kemudian bisa jadi kebaikan kita itu menjadikan kita sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, tanda orang yang beruntung adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Dalam hal urusan agama, dalam hal urusan ilmu, dalam hal urusan ibadah, kita memandang kepada orang yang ada di atas kita. Misalnya, kita tidak rajin sholat berjamaah, kita memandang kepada orang yang rajin sholat berjamaah, sehingga kita termotivasi untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika misalnya kita tidak rajin membaca Al-Quran, kita melihat kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, sehingga kita termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tanda orang beruntung adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dalam hal urusan dunia, kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kalau kita merasa bahwa kita miskin, di bawah kita masih ada orang yang jauh lebih miskin. Kalau kita merasa bahwa rumah kita biasa-biasa saja, di bawah kita masih ada orang yang hidup tanpa mempunyai rumah. Kalau kita misalnya tidak punya mobil, di bawah kita masih banyak orang yang hanya sepeda pancal saja dia tidak punya, sehingga menjadikan hati kita semakin bersyukur kepada Allah, sehingga kita termasuk orang yang beruntung baik di dunia sampai di surga. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.